malam pemirsa. Saatnya Anda menyaksikan Baita Belu, program berita teraktual yang terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Saya Novita Lelukenda akan menemani Anda dalam setengah jam ke depan. Komisi Pemilihan Umum KPU Belu merespon putusan Mahkamah Konstitusi soal aturan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah 2024. KPU Belu siap mengikuti seluruh aturan yang berlaku. Komisi Pemilihan Umum Belu mengaku siap melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas ambang mengusung pasangan calon di pemilihan kepala daerah serentak 2024. Hal ini disosialisasikan KPU dalam rapat koordinasi pendaftaran paslon Bupati dan Wakil Bupati Belu pada 24 Agustus 2024. Terkait dengan putusan MK, pada dasarnya putusan MK itu kan final dan mengikat, wajib ditindaklanjuti. Nah, kami sendiri di daerah itu pada saat pembacaan putusan di tanggal 20 kemarin, kita sifatnya menunggu arahan hierarki kami kan. Sampai dengan tadi malam itu sudah keluar surat dinas KPU RI, surat dinas KPU RI yang menjelaskan tentang bagaimana tindak lanjut dari putusan MK. Dan salah satu poin di dalamnya adalah kita eksekusi putusan MK tersebut, di mana untuk syarat pencalonan dengan menggunakan suara sah yang awalnya itu 25% suara sah dari hasil kumulasi hasil pemilu kemarin, sekarang itu menjadi 10% dari suara sah, dan 10% suara sah ini partai peserta pemilu. Kalau 25% kali lalu kan dikhususkan untuk yang memperoleh kursi, tapi khusus untuk ini 10%, baik partai yang memperoleh kursi maupun tidak memperoleh kursi, non-sit pun bisa dengan menggunakan itu syarat itu. Putusan MK ini terkait perkara yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Putusan dibacakan Majelis Hakim di Gedung MK Jakarta Pusat, Selasa 20 Agustus 2024. Dari Belu, Tim Liputan Atambo TV melaporkan. Sebanyak 17 partai politik di Kabupaten Belu gelar deklarasi pemilu damai menjelang Pilkada 2024 mendatang. Kegiatan yang berlangsung di Mako Polres Belu ini turut dihadiri oleh Bupati Belu, Dr. Agustinus Taolin. Berikut informasinya. Puluhan personil polisi militer, TNI, Brimob, Polri, Satpol PP, dan Linmas menghadiri apel pagi bersama demi menjamin keamanan dan kedamaian jelang pemilihan kepala daerah Pilkada serentak di Kabupaten Belu pada 27 November mendatang. Turut hadir pula Bupati Belu Dr. Agustinus Taolin, Ketua KPU Belu Yohanes Seven Apala, Ketua Bawaslu Belu Agustinus Bau, dan seluruh perwakilan dari 17 partai politik di Indonesia. Kapolres Belu AKBP Beni Miniani Arif menjelaskan tujuan dilaksanakannya deklarasi damai ini sebagai langkah pasti dalam mengajak seluruh stakeholder peserta pemilu demi menjaga keamanan dan ketertiban dalam Pilkada 2024. Persiapan yang sudah kami lakukan untuk menghadapi pelaksanaan pemilu kada di Kabupaten Belu tentunya sudah jauh-jauh hari kita mempersiapkan baik personil maupun sarana prasarana yang ada. Kemungkinan terjadi yang di luar ekspektasi, tapi tentunya kita berharap pemilu kada di Kabupaten Belu bisa berjalan dengan lancar. Untuk personel Polres Belu dan jajaran kita menyiapkan 382 orang, kemudian kita didukung oleh teman-teman dari Brimob, ada 35 orang, dan 286 orang dari teman-teman Kodim. Tentunya harapan kami kepada seluruh komponen dan elemen masyarakat, dan kita semua mari sama-sama kita menjaga keamanan, tentunya untuk kesuksesan daerah kita Kabupaten Belu, semua kita bahu-membahu.
kami pimpinan partai politik dengan semangat menjaga perdamaian, persaudaraan, kebersamaan, dan taat aturan, kami bersepakat untuk melaksanakan ikrar. Usai membacakan deklarasi pemilu damai, perwakilan 17 partai politik melakukan penandatanganan fakta integritas. Seluruhnya berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam rangka tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024. Mulai dari tahapan pendaftaran, pelaksanaan kampanye, penetapan hasil perhitungan suara, sampai dengan tahapan pelantikan. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Kepolisian Daerah Polda NTT dan seluruh Polres jajaran menggelar simulasi sistem pengamanan kota. Simulasi ini untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Kepolisian Daerah Polda Nusa Tenggara Timur dan seluruh Polres jajaran menggelar simulasi sistem pengamanan kota atau Sispamkot. Simulasi ini merupakan wujud kesiapan kepolisian yang menggandeng TNI dan pemerintah daerah untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Dalam simulasi ini, beberapa adegan kericuhan di TPS saat Pilkada pun ditampilkan, seperti kericuhan pemilih tak terdaftar, serta penghadang kotak suara oleh orang yang tak dikenal, hingga simulasi pengamanan para pelaku pembuat onar lainnya, yang ditetapkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga mengapresiasi para anggota dan menghimbau untuk terus melakukan tugas dan tanggung jawab dengan penuh perhitungan demi kelancaran pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini. Kalian sudah melaksanakan dengan penuh serius, dengan tingkat kewaspadaan yang tinggi, dengan tingkat keseriusan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan eskalasi dengan penuh perhitungan dan kematangan yang luar biasa. Dan ini saya yakin bahwa kalian laksanakan ini karena berkat latihan dan latihan. Oleh karena itu ada istilah di dalam Brimob yang mengatakan lebih baik mandi keringat di medan latihan daripada mandi darah di medan pertempuran, di medan laga. Menjelang pesta demokrasi ini, maka di beberapa titik juga dilakukan. Menurut rencana pada 27 November mendatang, setiap satu TPS akan dijaga oleh 2 anggota TNI dan Polri, yakni 1 anggota TNI dan 1 anggota Polri. Kapolda Nusa Tenggara Timur juga menambahkan peragaan simulasi ini merupakan peragaan tugas pengamanan tahapan Pilkada agar berjalan lancar, aman, dan tertib. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Hieronymus Roni Mauluma dan Theodorus Seranteva menjadi bakal calon pertama yang mendaftarkan diri pada perhelatan Pilkada 2024. Sebelumnya, paket roman ini telah lolos tahapan verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Belu dan memenuhi syarat untuk mendaftar. Kedatangan bakal pasangan calon Pilkada 2024 Hieronymus Roni Mauluma dan Theodorus Seranteva diantar pendukungnya yang menyatakan dukungan melalui KTP dan surat dukungan. Diarahkan dan disambut pendukung dengan tarian likurai tiba di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu pada Selasa 27 Agustus 2024. Ketua KPU Belu Yohanes Septen Apala menyebut saat pendaftaran dokumen yang diserahkan baik itu fisik maupun lewat aplikasi Silon telah melewati pemeriksaan oleh KPU Kabupaten Belu. Masuk hari ini kita ketahui bersama bahwa paket roman mendaftar dengan beberapa persyaratan yang mereka penuhi. Syarat pertama itu berkaitan syarat pencalonan sendiri dan kemudian syarat calon. Untuk syarat pencalonan yang mereka harus penuhi itu berkaitan dengan syarat dukungan dan SKA yang sudah kami tetapkan. Kemudian ada beberapa syarat calon itu berkaitan dengan calon-calon mereka sendiri, Bapak Roni dan Bapak Theo. Saat jumpa pers dengan para rekan media, calon Bupati Belu periode 2024-2029 ini mengapresiasi dukungan masyarakat yang bergerak selama proses pencalonan. Seluruh masyarakat yang mendukung Roman atau tidak mendukung, mari
kita beriman baru berpolitik. Mantan Direktur Belu TV ini juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Belu agar tetap damai dalam proses politik demokrasi Pilkada Belu 2024. Tahapan yang ada dapat dilaksanakan secara santun dan bermartabat. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Belu, Willy Broduslay dan Vicente Hornay Gonçalves, resmi mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Belu. Informasinya usai jeda.